Apakah Anda pernah mendengar istilah bandarmologi? Ini bukan ilmu sihir, tetapi seni memahami strategi besar para pemain pasar modal. Di buku Bandarmologi karya Ryan Filbert, kita diajak mengenal dunia investasi dari sudut pandang yang jarang dibahas. Peran bandar dalam pergerakan saham. Buku ini mengupas bagaimana bandar memengaruhi pasar dan bagaimana Anda, sebagai investor, bisa mengambil langkah cerdas dengan memahami pola mereka. Buku ini menawarkan perspektif unik yang memadukan analisis teknikal, fundamental, dan psikologi pasar. Ryan mengajak kita memahami bahwa investasi bukan sekadar membeli dan menjual saham, tetapi juga membaca pola dan strategi para pemain besar. Mari kita telusuri 5 poin penting dari buku ini yang dapat menjadi kunci sukses investasi Anda. Bab 1. Bandarmologi, ilmu atau seni. Ryan Filbert membuka buku ini dengan mengajukan sebuah konsep. Bandarmologi adalah seni membaca pola pergerakan pasar yang sering kali tak terlihat di permukaan. Ia menyebutkan bahwa pergerakan saham tidak sepenuhnya acak, ada jejak yang ditinggalkan oleh pemain besar atau bandar. Investor yang cermat bisa menemukan jejak ini dan memanfaatkannya. Bandarmologi bukanlah ilmu pasti seperti matematika, tetapi lebih mirip seni membaca ritme pasar. Ryan memberikan ilustrasi tentang bagaimana pola akumulasi dan distribusi saham bisa memberikan petunjuk. Yang menegaskan bahwa memahami pola ini membutuhkan kesabaran dan pengamatan mendalam terhadap pasar. Poin penting yang diangkat Ryan adalah pentingnya memahami peran sentimen pasar. Pergerakan saham seringkali dipengaruhi oleh sentimen yang diciptakan oleh bandar. Dengan memahami seni bandarmologi, investor dapat melihat gambaran besar dan mengambil keputusan yang lebih terinformasi. Bab 2. Peran bandar dalam pasar modal. Bandar adalah pemain yang memiliki kekuatan untuk menggerakkan harga saham. Ryan menjelaskan bahwa bandar bukan sekadar spekulan, melainkan pelaku pasar yang memiliki modal besar dan strategi jangka panjang. Yang dalam buku ini, ia memberikan contoh nyata tentang bagaimana bandar memengaruhi harga saham melalui akumulasi dan distribusi. Akumulasi terjadi ketika bandar secara perlahan membeli saham dengan volume besar tanpa membuat harga melonjak drastis. Sebaliknya, distribusi adalah proses menjual saham secara bertahap ketika harga sudah mencapai puncaknya. Ryan menekankan bahwa memahami pola ini adalah kunci untuk mengikuti jejak bandar dan mendapatkan keuntungan. Ryan juga mengingatkan bahwa bandar memiliki kemampuan untuk menciptakan sentimen pasar, baik positif maupun negatif. Mereka menggunakan berita, rumor, atau aksi tertentu untuk memengaruhi persepsi investor retail. Dengan memahami PR ini, kita bisa lebih bijak dalam menyaring informasi pasar. Bab 3. Membaca pola dan volume saham. Salah satu keterampilan utama dalam bandarmologi adalah membaca pola pergerakan saham. Ryan memberikan panduan tentang cara menganalisis volume saham yang tiba-tiba melonjak tanpa alasan fundamental. Ini seringkali menjadi indikasi bahwa bandar sedang bermain. Ryan menjelaskan pentingnya indikator teknikal seperti moving average dan RSI dalam membaca pola pergerakan bandar. Namun, ia juga menekankan bahwa analisis teknikal saja tidak cukup. Kombinasi dengan analisis fundamental dan pemahaman tentang emiten adalah langkah penting untuk mengurangi risiko. Selain itu, Ryan mengajarkan pembaca untuk menghindari jebakan pump and dump, di mana harga saham sengaja dinaikkan untuk menarik investor retail sebelum akhirnya dijatuhkan. Pola ini dapat dihindari dengan mengamati volume perdagangan yang tidak wajar dan melakukan riset mendalam. Bab 4. Risiko dan etika dalam bandarmologi. Bandarmologi, seperti strategi lainnya, memiliki risiko. Ryan memperingatkan bahwa terlalu fokus pada pergerakan bandar dapat membuat kita kehilangan gambaran besar. Ia mengingatkan pentingnya tetap berpegang pada prinsip dasar investasi, seperti diversifikasi dan manajemen risiko. Di sisi lain, Ryan juga menyoroti aspek etika dalam investasi. Tidak semua tindakan bandar adalah manipulasi yang buruk. Banyak di antaranya bertujuan untuk menjaga kestabilan harga saham. Investor perlu memahami batas antara strategi yang sah
dan praktik yang tidak etis. Poin penting lainnya adalah kesabaran. Ryan menggarisbawahi bahwa mengikuti pergerakan bandar membutuhkan waktu dan disiplin. Investor yang terburu-buru seringkali menjadi korban permainan bandar. Oleh karena itu, pendekatan yang hati-hati dan beretika sangat dianjurkan. Bab 5. Bandarmologi untuk pemula. Sebagai penutup, Ryan memberikan panduan praktis bagi pemula yang ingin mencoba bandarmologi. Ia merekomendasikan memulai dengan saham-saham blue chip yang lebih stabil sebelum beralih ke saham-saham dengan volatilitas tinggi. Ryan juga menjelaskan pentingnya memahami waktu. Tidak semua waktu cocok untuk masuk pasar. Memahami siklus pasar adalah kunci untuk menghindari kerugian besar. Buku ini dilengkapi dengan contoh-contoh praktis yang membantu pembaca memahami langkah-langkah awal dalam bandarmologi. Poin terakhir adalah pendidikan berkelanjutan. Ryan mendorong pembaca untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan pasar. Ia mengingatkan bahwa bandarmologi bukanlah jalan pintas menuju kekayaan, tetapi alat untuk menjadi investor yang lebih bijak dan strategis. Penutup, buku Bandarmologi adalah panduan unik untuk memahami dunia investasi dari perspektif baru. Ryan Filbert menunjukkan bahwa sukses di pasar modal bukan hanya soal keberuntungan, tetapi juga soal strategi, pengamatan, dan pembelajaran terus-menerus. Bagaimana menurut Anda? Apakah bandarmologi relevan untuk strategi investasi Anda? Beritahu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik lainnya. Sampai jumpa